rezeki. Kita diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, uang yang berlimpah, uang yang banyak, itu pun termasuk rezeki. Diberikan kesehatan oleh Allah, termasuk rezeki. Banyak rezeki itu bukan hanya uang dan uang. Banyak rezeki, kesehatan itu termasuk rezeki. Namun kita kadang salah. Kadang kita, pemikiran kita hanyalah duit, uang yang kita pikirkan. Memang perlu soal duit, memang perlu. Ustadz Marudin kata duit, bingung, betul. Nah, karena apa? Karena di rumah ada anak dan istri, kalau dia pulang pasti minta jajan, betul tak? Betul. Ustadz perlu dengan duit. Ustadz kalau kata amplopnya, kata isinya amplop dan isinya ilegal, betul tak? Betul tak? Jangan munafik. Ustadz mana yang ada ikhlas? Ikhlas itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Bukan ustadz mendapatkan amplop tidak ikhlas. Ikhlas sama baik. Ikhlas. Cuman beda tingkatannya. Tingkatan keikhlasan itu menurut Ibnu Hajar Asqalani ada 4 tingkatan ikhlas. Ada yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang beramal karena mengharapkan pahala. Kalau kita pikir mengharapkan surga, mengharapkan takut dengan neraka, sama tidak ikhlas. Karena masih takut dengan neraka. Karena kita masih ingin mendapatkan pahala. Masih belum tingkatan tertinggi ikhlas kita. Makanya kita beramal ingin bahagia di dunia dan akhirat, betul tak? Kita beramal ingin bahagia di dunia dan di akhirat, dan kita juga beramal ingin mendapatkan sesuatu. Itu masih tingkatan ikhlas, cuman berbeda-beda tingkat keikhlasannya. Ya. Ada yang ikhlas memang karena Allah, dia menjalankan beramal karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ikhlas. Ikhlas. Nah ini, maka perlu yang namanya keikhlasan ini perlu kita tanamkan dan kita juga harus mengerti. Makanya termasuk hak anak itu min haqqil waladi alal walidi, termasuk hak anak itu salah satu ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah beri nama yang baik. Kemudian yang kedua, wa yu'allimahul kitab, hendaklah ajarkan kitab, yakni Al-Quran. Kemudian apabila dia dewasa, hendaklah kita nikahkan kalau dia memang sudah cukup umur. Kalau sudah ada calonnya, nikahkan, kawinkan. Ini termasuk hak anak. Yang pertama, berikan nama anak itu nama yang baik. Jangan diberi nama anak misalkan apa? Yang jahat. Atau beri nama anak misalkan pengki misalkan, ya. Jangan. Kelak di hari kiamat nanti nama anak-anak kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan bin fulan. Kita ikut, bapaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beri nama yang baik. Karena nama termasuk doa kepada anak tersebut, harapan orang tua agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Coba kalau anaknya diberi nama misalkan si merah, misalkan si api atau si kekelawar, kan tidak percaya diri anak. Giliran dia berkenalan dengan orang lain, dengan ceweknya, mungkin dia tidak percaya diri. Maka berikan nama anak, nama yang bagus, nama yang baik. Terserah nak bahasa Arab, terserah nak bahasa Indonesia, terserah nak bahasa dusun kita, terserah. Yang penting kita tahu makna sebuah nama tersebut. Tidak harus kita seperti orang Arab, namanya ke Arab-Araban. Ya. Kita wong dusun, silahkan nama, berikan nama wong dusun kita. Kita wong Indonesia, silahkan berikan nama kita wong Indonesia. Tidak perlu
Misalkan, tapi yang lebih baik contoh nama-nama nabi-nabi. Ya. Yang paling disenangi oleh Allah itu nama Abdullah dan Abdur Rahman. Ya, Abdullah dan Abdur Rahman, hamba Allah. Tambah lagi Abdullah, misalkan tambah lagi Abdurrahman, misalkan Abdurrahman Wahid. Ya. Kemudian Abdurrahman siapa? Tambah lagi namanya tersebut. Ya, itu nama-nama yang baik. Jangan diberi nama artinya Malikul Amlak, raja di raja. Jangan, ini kelak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja di atas muka bumi ini, tidak ada pemimpin. Makanya apabila ada orang yang diberi nama Malikul Amlak atau raja di atas raja, maka Allah akan kelak di hari kiamat nanti akan membenci orang tersebut. Hati-hati. Dan kita juga tidak boleh memberi nama anak Abu Qasim. Ya, ini dilarang. Jangan kita memberi nama Abu Qasim. Siapa? Karena Abu Qasim itu adalah bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi punya anak yang namanya Qasim. Disebut Abu Qasim karena kalau Abu Qasim itu bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Qasimnya saja tidak jadi masalah. Jangan diberikan nama Abu Qasim. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama Abu Qasim terserah nama yang lain. Jangan mentang-mentang kita mencontoh ayat-ayat Quran misalkan. Nama anak saya ini Pak Ustaz diambil dari Quran. Siapa namanya? Musyrikin. Musyrikin itu kan orang yang menyekutukan. Berarti kalau anaknya diberi nama musyrikin, berarti mendoakan anaknya menyekutukan Allah. Hati-hati. Ya, walaupun diambil dari Al-Quran. Kita harus mengetahui makna dari Al-Quran tersebut kalau memberikan nama. Itu, berikan nama yang baik. Lalu yang kedua, ajarkan kitab kepada anak. Ajarkan Al-Quran kepada anak. Karena apa? Karena sangat penting. Siapa lagi generasi penerus kita kalau bukan anak kita? Siapa lagi yang akan mendoakan kita kalau bukan anak kita? Orang lain belum tentu mendoakan kita. Pasti kalau orang lain diundang dahulu, dia mendoakan kita. Tapi kalau anak kita, anak yang soleh dan soleha, dia mendoakan kita selalu. Dalam setiap solat, dia doakan kita. Sehabis solat, dia doakan Rabbi firli. Ya, didoakan kita oleh anak kita. Ini, ajarkan Al-Quran. Tapi kalau kita tidak bisa mengajarkan sendiri, titipkan kepada ustaz. Di sini ada ustaz siapa? Nah, itu titipkan. Ya. Cuman jangan ngomong nitipkan baik, jangan nitip baik. Pikirkan ustaznya itu. Setuju dah? Setuju dah? Pak Ustaz, tolong ajari anakku nih. Yo, kalau ustaz yo. Tidak kalah nolak kalau ustaz. Tidak lemah, orang nak belajar ditolak. Tapi apa yang terjadi guru-guru ustaz-ustaz di kampung kurus-kurus Pak? Kenapa? Karena tidak dipikirkan masalah ininya, honornya. Bayaran 10.000, 20.000, bayar ngaji itu sampai nunggak. Sampai di nanti Pak Ustaz sekalian. Tapi coba kalau kursus bahasa Inggris, bahasa dan lain sebagainya, komputer dan lain sebagainya, dia berani bayar 100, dia berani bayar 200. Tapi kalau untuk belajar ngaji, bayar 10.000,
bayar 20.000 itu berat sekali. Padahal ilmu ini adalah ilmu dunia dan akhirat yang akan menyelamatkan pelakunya, yang akan menyelamatkan orang tuanya. Kenapa? Nanti kelak di hari kiamat nanti orang tua itu akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tuanya kagum, ini apa? Aku beramal tidak seperti ini, aku tidak bisa mendapatkan seperti ini. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena anakmu. Ini karena amal anakmu yang selalu belajar Quran, yang selalu membaca Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga apa? Pahalanya berbalik kepada kedua orang tuanya. Ini makanya bersyukur kalau kita punya anak. Didik anak itu, ajarkan Al-Quran. Lalu yang terakhir, apabila anak sudah dewasa, kalau sudah ada kecocokan, kalau sudah ada pasangan, hendaklah kita nikahkan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi perzinahan di antara mereka, karena kita orang tua menghambat-hambat perkawinan mereka, dosanya ditanggung oleh bapaknya. Sebagian dosanya ditanggung oleh ayahnya. Maka kalau kita punya anak, maka kalau sudah ada kecocokan, kawin-kawinkanlah, nikahkanlah. Jangan kita sampai menghambat-hambat mereka, memperlambat mereka. Hati-hati, karena kita ikut mendapatkan dosa dari yang diperbuat anak kita. Begitupun kalau anak kita beramal, kita pun mendapatkan pahala. Itu sebaliknya, hati-hati. Ini makanya mari kita bersama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mempunyai anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu kita sudah malam. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا وسلم رسول الله والأجمعين. حمد الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافق كافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترحمنا بها من جميع السيئات، وتربنا فيها إذا جعلت وجدت ونبلغنا بأشرف الأنبياء والمراتب بالحياة وبعد الممات. اللهم يسر لنا في الدين جميع أمور الدنيا والدنيا، وحسن مرادنا من الخير. اللهم طول عمرنا واشرح نفسنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأرشد أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن إنسان أكرمنا وفي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا